mengisahkan seorang wanita bernama Umi Shikamori yang dikenal sangat gila kerja. Ternyata bosnya yang mendorong Umi melewati batas kerja sampai membuat Umi tidak bisa cukup istirahat. Hingga suatu hari Umi tertidur pada acara siaran langsung dan kejadian itu menyebabkan dirinya viral. Mampukah Umi mengatasi kesulitan di tempat kerjanya serta merasakan jatuh cinta seperti orang lain? Bersama saya Hendy, inilah alur cerita dorama berjudul Animals. Umi Shikamori merupakan seorang karyawan yang bekerja di sebuah studio televisi. Tugasnya adalah memberi aba-aba kepada presenter, tamu, pengisi acara, dan audiens yang berada di studio. Namun selama bekerja di studio ini, bosnya selalu membebankan semua pekerjaan hanya kepada Umi yang seharusnya tugas karyawan lain. Suatu ketika ada karyawan yang tak sengaja menjatuhkan peralatan make up hingga hancur berantakan. Karena benda itu wajib ada untuk ditampilkan pada iklan nanti, jadi bosnya menyuruh Umi pergi membeli gantinya. Secepatnya Umi berlari menuju toko make up langganan studio. Selagi pegawai toko mengambilkan make up tersebut, perhatian Umi tertuju pada kosmetik yang sedang populer saat itu dari brand Animal Beauty. Ia sangat terkesima melihat kotak make up yang dibuat dengan begitu indah. Tapi saat melihat pantulan wajahnya sendiri di cermin, Umi langsung insecure, sadar dirinya tidak pantas memakai make up tersebut. Dia buru-buru ingin balik, tapi tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria hingga menyebabkan ponselnya Umi terjatuh. Setelah memastikan ponselnya masih bisa digunakan, Umi merasa lega dan ingin pergi. Tapi pria itu menghampirinya lagi, sebab ia melihat layar ponsel Umi pecah dan ingin bertanggung jawab menggantinya. Umi yang sedang buru-buru sama sekali tak mempermasalahkan. Asalkan ponselnya masih bisa digunakan, itu saja sudah cukup. Pria itu merasa heran melihat Umi yang berlari terburu-buru seolah dikejar-kejar sesuatu. Untungnya Umi bisa kembali tepat waktu ke studio. Banyak orang yang menjuluki Umi sebagai seorang workaholic atau gila kerja, padahal dia hanyalah seorang pekerja keras yang bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Kondisi ini memaksa Umi bekerja terus-menerus dan lebih mementingkan pekerjaan secara berlebihan, bahkan mengesampingkan aspek kehidupan lain seperti kesehatannya sendiri. Umi juga tidak punya pacar karena memang tidak ada waktu untuknya jatuh cinta. Keadaan dan tekanan dari bosnya yang memaksa Umi mau tidak mau harus menjalaninya. Sampai-sampai ia mengorbankan hidupnya demi perusahaan yang sebenarnya tidak pernah menghargai usahanya itu. Bahkan setiap kali Umi terlihat senggang, bosnya seakan tidak mengizinkan Umi istirahat dan langsung memberikan tugas-tugas selanjutnya yang harus segera diselesaikan. Bos bernama Yuto ini menganggap Umi dapat selalu ia manfaatkan setiap saat, membujuk menggunakan kata-kata manis seolah semua ini demi perkembangan karir Umi dan dia tidak bisa mengerjakan acara tersebut tanpa bantuan Umi. Sadar dirinya cuma karyawan biasa, Umi hanya bisa menurut, tak berani menolak tugas-tugas yang diberikan sekalipun tubuhnya sudah sangat lelah. Selain itu, Umi memikirkan adik perempuannya yang harus dia urus dan sekolahkan. Adiknya itu bernama Nagi. Sebagai adik, Nagi sangat berterima kasih kakaknya mau berjuang demi dia. Tapi di sisi lain, dia sangat cemas melihat kondisi kakaknya sudah sangat memprihatinkan akibat kurang istirahat dan kehilangan pesona sebagai seorang wanita. Saat karyawan lain pulang, Umi masih tetap kerja di kantor, mempersiapkan naskah wawancara besok untuk brand kosmetik Animal Beauty. Presiden Direktur Animal Beauty ternyata masih muda bernama Keisuke. Brand ini didirikan 10 tahun lalu sewaktu Keisuke masih kuliah. Dan sekarang brand Animal Beauty telah menjelma menjadi merek kosmetik nomor 1 paling populer di segala usia. Selain itu mereka menggunakan seorang model cantik sebagai brand ambasador bernama Hina. Dan yang tak Umi sangka, di sana ia bertemu lagi dengan pria yang kemarin menabraknya. Pria bernama Kazao itu ternyata seorang fotografer yang bekerja sama dengan Animal Beauty. Untungnya meski persiapan wawancara ini cukup terburu-buru, semua berjalan lancar tanpa hambatan. Selesai acara, Umi bertemu lagi dengan Kazao. Pemuda itu tiba-tiba meminta nomor kontak Umi, lalu menanyakan kapan Umi ada waktu senggang sebab ia ingin memperbaiki layar ponsel Umi yang retak. Tapi Umi bilang kalau layarnya itu memang sudah rusak dari sebelumnya, jadinya Kazao tidak perlu merasa berhutang padanya. Walau terus memaksa, Kazao tak dapat membujuk Umi yang buru-buru pergi meninggalkannya. Di kantor ada seorang karyawan yang mendadak sakit.
Bosnya lalu menyuruh karyawan itu untuk pulang beristirahat, sedangkan pekerjaan si karyawan langsung dilimpahkan pada Umi yang harus menyelesaikannya. Padahal saat itu Umi sudah punya tugas mengedit video wawancara. Kali ini Umi benar-benar butuh istirahat. Ia tidak bisa fokus bekerja dan seringkali salah mengetik. Akibatnya beberapa klien mengajukan komplain dan Umi juga yang harus bertanggung jawab meminta maaf pada mereka. Malamnya kerja lembur dan paginya Umi sudah harus mempersiapkan syuting. Kemudian malam berikutnya lembur lagi untuk mengedit video. Hal ini terus terjadi berulang-ulang, memaksa Umi bekerja secara berlebihan, menyebabkan tubuh Umi sudah tidak dapat mengatasinya lagi. Sampai akhirnya acara TV dimulai, Umi telah mencapai batas ketahanan. Dia yang seharusnya bertugas memberi aba-aba mendadak tertidur di hadapan presenter dan para tamu, termasuk Hina yang diundang mewakili Animal Beauty. Semua orang bingung dengan apa yang terjadi pada Umi, hingga kamera juga menyoroti Umi yang sedang tertidur secara live. Umi yang kaget dibangunkan, refleks menyebut ia belum tidur selama 3 hari. Umi mengira semua ini mimpi. Hina yang pada waktu itu menjadi tamu mengungkapkan kekecewaannya pada perusahaan tempat Umi bekerja. Ia tidak menyangka jika di zaman sekarang masih ada pekerja yang diperlakukan secara kejam seperti Umi. Bahkan seusai acara, Hina menyempatkan menemui Umi untuk bilang kalau Umi tidak salah apa-apa. Dia sangat prihatin melihat kondisi Umi yang benar-benar kurang istirahat. Sebagai bentuk rasa kepeduliannya, Hina memberikan nomor kontaknya jika sewaktu-waktu Umi membutuhkan bantuan. Sementara itu, kabar mengenai Umi yang diperlakukan kejam oleh perusahaan menjadi viral di sosial media. Banyak yang menghujat perusahaan tersebut karena telah mengeksploitasi karyawan. Dan banyak juga yang memuji Hina karena rasa kepeduliannya. Bukannya meminta maaf, Yuto atasannya malah meminta Umi bertanggung jawab atas segala keributan yang terjadi. Untuk sementara waktu, Umi diberikan cuti sampai keadaannya kembali tenang. Rasanya sudah lama ia tidak ngobrol dengan adiknya. Nagi yang tidak tega meminta kakaknya segera berhenti dari perusahaan itu. Ia tahu kakaknya itu baik dan bertanggung jawab. Tapi Umi cuma khawatir kalau dia tidak kerja, maka mereka akan kehilangan tempat tinggal. Tiba-tiba ada telepon masuk. Tak disangka yang menelpon adalah Hina dan sampai rela datang ke apartemen Umi. Tujuannya adalah untuk menawarkan pekerjaan baru untuk Umi, yaitu dengan bergabung di perusahaan Animal Beauty. Kebetulan Hina sudah lama bekerja sama dengan brand tersebut, jadi tentu dia bisa merekomendasikan Umi bekerja di sana. Meski belum tahu berhasil atau tidak, Umi tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Keesokan hari sewaktu pergi ke kantor Animal Beauty, Umi sebenarnya datang 4 jam lebih awal dari jadwal. Secara kebetulan ia bertemu dengan Kazao yang baru saja selesai melakukan pemotretan. Begitu tahu Umi datang untuk wawancara kerja, Kazao cukup heran melihat penampilan Umi yang tanpa riasan. Apalagi dia akan melamar kerja di perusahaan kosmetik. Karena masih punya banyak waktu, Kazao lalu mengajak Umi ke toko pakaian dan memilihkan setelan yang terbaik. Setelah mencoba satu persatu pakaian, akhirnya Kazao yang menentukan pilihan dan dia juga yang membelikannya. Di sana ada sepasang sepatu yang sangat menarik perhatian Umi. Kazao meminta Umi mencobanya, tapi Umi merasa dirinya tidak pantas mengenakan sepatu itu. Tempat selanjutnya, Kazao mengajak Umi ke salon untuk dirias. Tak lupa Kazao membelikan kosmetik Animal Beauty yang sebelumnya pernah dilihat Umi. Selagi Umi dirias, Kazao pergi memperbaiki layar ponsel gadis itu. Beberapa waktu kemudian, Kazao kembali dengan membawa ponsel Umi yang sudah diservis. Dia cukup terpesona melihat Umi yang kini tampil jauh lebih cantik dari yang ia bayangkan. Termasuk sepatu yang disukai Umi juga dibelikan Kazao sebagai hadiah. Mungkin saat ini Umi belum bisa membalas segala kebaikan Kazao. Yang pasti dia akan berusaha tidak mengecewakan pemuda itu dengan menjalani tes wawancara sebaik-baiknya. Baru saja masuk ke kantor, orang yang menyambutnya adalah Presdir Keisuke. Ternyata dia masih mengingat tentang Umi sejak pertemuan pertama mereka di acara TV dulu. Tak lupa Keisuke menyemangati Umi dengan bilang semoga wawancaranya berhasil. Tapi yang harus Umi hadapi adalah wakil Presdir bernama Daigo. Dibanding karyawan lain, sikap Daigo terkenal sangat dingin. Pria itu bisa menebak semua yang dikenakan Umi saat ini baru saja dibeli di hari itu juga. Karena di pekerjaan sebelumnya, Umi memang tidak pernah sekalipun menggunakan riasan.
Selain itu, ia mempertanyakan apa Umi selalu bekerja sesuai perintah atasannya tanpa mampu mengutarakan pendapatnya sendiri. Segala pertanyaan itu seakan meruntuhkan semangat Umi yang merasa dirinya terlalu banyak punya kekurangan dan jika tanpa bantuan dari orang-orang di sekitarnya, ia bukanlah siapa-siapa. Sembari menghapus riasan di wajahnya, Umi menangis. Ia tidak tahu harus bagaimana setelah ini. Apakah dia harus kembali ke pekerjaan lamanya dan terus dimanfaatkan, ataukah dia harus menyerah? Setelah meyakinkan diri, keesokan hari Umi mendatangi bos Yuto. Bukan untuk melanjutkan kerja, tetapi ia ingin menyampaikan surat pengunduran diri. Yuto cukup terkejut sebab ia mengira bekerja di stasiun TV adalah impian Umi. Namun kenyataannya, Umi merasa tersiksa kerja di perusahaan ini tanpa pernah dihargai. Kali ini Umi ingin menjadi dirinya sendiri yang telah lama hilang. Dia memberitahu adiknya kalau sudah berhenti kerja dan mungkin dia berencana pulang ke kampung halaman mereka dulu. Beberapa waktu kemudian ada telepon masuk. Awalnya Umi mengira itu dari perusahaan lamanya. Tapi setelah dipastikan Umi terkejut. Sebab telepon itu ternyata dari Animal Beauty yang mengabarkan kalau Umi diterima kerja di perusahaan mereka. Kabar itu memang membuat Umi sangat bahagia. Tapi dia sadar diri, kemungkinan Animal Beauty menerimanya atas rekomendasi Hina ataupun Presdir Keisuke. Selain itu, Kazao juga berpesan supaya Umi berhati-hati jangan sampai tertelan oleh lingkungan kerja di perusahaan itu. Walau belum tahu apa maksudnya, Umi harus bersiap dengan segala resiko yang akan dihadapi. Orang pertama yang menyambutnya di kantor adalah Wakil Presdir Daigo. Dia mengajak Umi berkeliling, lalu mengenalkan pada karyawan bernama Yuka yang akan menjadi mentornya Umi. Berbeda dengan tempatnya dulu, di kantor ini ada yang namanya breakfast meeting, di mana karyawan akan rapat sambil sarapan santai. Begitu juga dengan Kazao yang seringkali muncul seakan mengawasi Umi. Selain itu, setiap karyawan diberi kesempatan menyampaikan ide atau pendapat masing-masing terkait metode promosi. Memang terlihat santai, tapi cara berpikir mereka cepat sehingga diskusi menjadi lebih efisien dan diputuskan melalui kesepakatan bersama. Umi merasa dirinya harus mampu beradaptasi secara cepat agar tidak tertinggal oleh rekan-rekan yang punya pengalaman lebih darinya. Di suatu malam, Umi yang berniat pulang tak sengaja mendengar pembicaraan antara Daigo dan Keisuke di parkiran. Seperti dugaan Umi, Hina yang merekomendasikannya pada perusahaan. Daigo hanya ingin menghargai permintaan Hina sehingga menerima Umi tapi cuma sebagai karyawan magang. Setelah mendengar itu, Umi jadi lebih sering melamun memikirkan apa dirinya segitu tak bergunanya di perusahaan ini. Dan perubahan sikap Umi ternyata disadari oleh Kazao yang khawatir ada sesuatu yang dialami gadis itu. Hari itu terjadi masalah pada pengiriman paket untuk influencer Odagiri dan juga Erin, disebabkan kesalahan alamat yang diberikan oleh agensi menggunakan alamat lama. Akibatnya paket harus dikembalikan, padahal sebentar lagi mereka akan menyiarkan secara serempak. Umi yang tak ingin membuang waktu berinisiatif mengantar paket itu langsung ke Pak Odagiri, sedangkan Yuka mengantar ke Erin. Namun yang jadi kendala, Pak Odagiri sedang berkendara sambil siaran langsung. Kebetulan Umi tahu lokasinya sehingga ia tak menyerah mengejar. Sampai akhirnya ia berhasil mencegat Pak Odagiri di tengah jalan. Tentu Pak Odagiri maupun netizen yang menonton siaran itu mengenali Umi si karyawan TV yang mengantuk. Bahkan saking takjubnya, Pak Odagiri mengajak Umi ikut menyapa para penontonnya. Karena tadi harus lari-larian hingga berkeringat, menyebabkan riasan Umi sampai luntur. Umi sendiri merasa malu karena dia membawa nama brand kosmetik, tapi netizen melihat penampilannya malah seperti zombie dan itu membuatnya cemas. Tak berapa lama, Presdir Keisuke datang menjemputnya. Umi malu karena wajahnya berantakan. Tapi menurut Keisuke, Umi tetaplah cantik meski riasannya berantakan. Momen itu ternyata dilihat juga oleh Kazao dari kejauhan. Ia berniat menjemput Umi, namun tak menyangka Keisuke telah mendahuluinya. Di hadapan semua karyawannya, Keisuke mengumumkan kalau dia akan mengangkat Umi sebagai karyawan tetap di Animal Beauty, dan itu melalui persetujuan Daigo yang sudah memahami potensi langka yang dimiliki Umi. Untuk mengatasi kelemahan produk mereka, diperlukan perbaikan pada produk baru yang memiliki ketahanan air lebih baik. Keisuke lalu mengusulkan bagaimana kalau produk mereka ditawarkan pada atlet yang tetap berkeringat meski saat musim dingin. Dan dipilihlah atlet snowboard bernama Minami. Tapi kerjasama itu menemui kendala, disebabkan Minami seperti tidak tertarik pada kosmetik.
Ini berbanding terbalik dengan apa yang dilihat Umi sewaktu bertemu Minami, karena gadis itu sepertinya sangat antusias saat menerima produk mereka. Di saat yang lain sedang kebingungan, seperti biasa Umi selalu jadi yang paling cepat bertindak. Umi sampai rela pergi jauh-jauh menuju tempat Minami latihan atas inisiatifnya sendiri. Di sana atlet muda itu menceritakan, di saat seorang atlet melakukan kegiatan selain olahraga, beberapa orang menyebut mereka setengah hati. Itu sangat menyedihkan buat Minami, sehingga ia memutuskan mengurangi jadwal iklan dan tampil di media. Tapi Umi jauh-jauh datang justru ingin menunjukkan bahwa seorang atlet itu pantas mengenakan make up juga. Dia merias Minami secantik mungkin hingga gadis itu menemukan kepercayaan dirinya lagi. Akhirnya Minami setuju menerima tawaran kerja sama dengan Animal Beauty. Tapi ada masalah lain, karena besok lusa Minami sudah harus berangkat ke Kanada hingga 3 bulan ke depan. Jadi mereka cuma punya waktu 1 hari untuk melakukan pemotretan. Tiba-tiba Presidir Keisuke datang menyusul Umi. Ia meyakinkan kalau kesempatan ini tak akan mereka sia-siakan dan sanggup mempersiapkan semuanya besok. Mau tidak mau, Keisuke dan Umi harus mencari penginapan. Sebenarnya antara Umi dan Keisuke punya kesamaan. Di satu sisi, Umi selalu melakukan tindakan tanpa berpikir lebih dulu, sehingga terkadang sikap itu merepotkan orang-orang di sekitarnya. Sedangkan di sisi lain, Keisuke setiap kali menemukan hal yang menarik, dia langsung mengejarnya. Dan itu menyebabkan Keisuke terkadang mudah tersesat. Namun di balik itu semua, Keisuke merasa Umi punya suatu daya tarik, di mana dia mampu mengumpulkan orang bersama kemudian menyatukan mereka. Keesokan hari, tim yang bertugas melakukan pemotretan tiba di hotel. Di antaranya ada Kazao dan juga Hina. Namun keduanya cukup kaget karena mereka baru tahu kalau Umi dan Keisuke menginap di hotel yang sama. Proses pemotretan dilakukan tanpa hambatan dengan latar pegunungan bersalju. Seperti biasa, Umi yang paling antusias memberi arahan kepada Minami. Walaupun berusaha menutupi, hari itu Kazao agak bersikap cuek terhadap Umi seolah ada sesuatu yang membuatnya kesal. Begitu juga dengan Hina yang sepertinya agak cemburu melihat kedekatan antara Keisuke dan Umi. Tapi Hina sadar kalau setiap orang punya hak untuk mencintai siapapun. Yang lebih membuatnya terhibur saat melihat Kazao yang biasanya cool dan pendiam, di dekat Umi sifatnya berubah seperti anak kecil dan ribut untuk hal-hal sepele. Mereka berempat lalu bermain snowboard bersama. Kazao yang menemukan pemandangan indah berniat memotretnya. Hanya saja tiba-tiba datang Umi yang menabrak Kazao. Umi ternyata ingin meminta maaf seandainya ada perkataan atau perbuatannya yang menyinggung Kazao. Sebab dari pagi, Umi merasa diabaikan oleh Kazao dan itu membuatnya kepikiran sepanjang hari. Melihat wajah serius Umi di hadapannya, Kazao lalu mengarahkan kamera poketnya dan langsung memotret Umi dari jarak dekat. Kazao bilang ini satu-satunya cara agar mereka bisa berbaikan. Meski begitu, tetap saja Umi masih bingung tak mengerti dengan apa yang sebenarnya membuat Kazao bad mood seharian. Setelah balik ke kantor, Keisuke dihampiri oleh Hina. Gadis itu sudah lama mengenal dan memperhatikan Keisuke, tapi belakangan ini Keisuke agak terasa berbeda, seperti sedang jatuh cinta. Walau Keisuke sudah membantah hal tersebut, secara mendadak Hina mencium Keisuke. Hina tak ragu menyebut kalau dia menyukai Keisuke. Tapi sayangnya, Keisuke belum memikirkan soal perasaannya sendiri. Hina tahu Keisuke sangat mencintai pekerjaannya. Tapi Hina berharap Keisuke jangan cuma memikirkan perusahaan dan orang lain saja. Sebab soal kehidupan cintanya juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Setelah mendengar saran dari Hina, entah mengapa Keisuke justru memikirkan Umi. Ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah dia punya perasaan khusus terhadap Umi, ataukah itu hanya sekedar rasa kagum saja? Sementara Umi, di saat ia melihat foto-foto yang pernah dipotret Kazao, mendadak ia mendapat ide untuk membuat proposal baru. Ia menyukai produk Animal Beauty, namun tak dapat dipungkiri berkat foto hasil jepretan Kazao juga yang memberi nilai tambah. Rencananya Umi mengajukan proposal tentang pameran foto yang merupakan kolaborasi antara Kazao dengan Animal Beauty. Sebelum ini konsumen tidak tahu siapa orang di balik foto-foto indah yang dihasilkan perusahaan mereka. Jika Kazao menampilkan namanya secara resmi, itu akan dikenal sebagai brand miliknya sendiri dan akan sama-sama menguntungkan baik untuk Animal Beauty dan juga Kazao. Keisuke ternyata masih mengingat pakaian yang pernah digunakan Umi saat wawancara dulu. Umi pun menceritakan kalau pakaian, sepatu, dan kosmetik itu
Kazao semua yang memilihkan untuknya. Kalau bukan karena bantuan Kazao, Umi merasa dirinya pasti tidak akan menemukan kepercayaan diri seperti sekarang. Dan jujur, baru Kazao saja yang sudah melihat banyak sisi menyedihkannya Umi. Namun setelah melihat proposal buatan Umi, Kazao justru meminta supaya namanya tidak ditampilkan. Alasannya karena memotret model sebenarnya bukan yang diinginkan Kazao. Ia punya impian bisa memotret pemandangan indah di segala penjuru negeri, seperti mengabadikan foto yang paling alami dari tempat-tempat yang belum tersentuh. Oleh sebab itu Kazao menerima pekerjaan dari Animal Beauty supaya bisa menabung lalu mengejar impiannya. Seandainya ia menerima proposal pameran ini, Kazao khawatir akan terus melakukan fotografi untuk iklan yang sebenarnya tak benar-benar ia inginkan. Jadi menurut Kazao, ini bukan urusannya Umi lagi. Mendengar itu, Umi merasa sedih dan kecewa. Padahal ia sangat menyukai foto-foto karya Kazao di Animal Beauty yang mampu menyentuh hati banyak orang. Umi memutuskan pergi, meninggalkan Kazao yang sesungguhnya tak ada niatan menyakiti perasaan Umi. Dengan terpaksa, Umi membatalkan proposal pameran foto itu dan akan mencari ide yang lain. Ia tetap berusaha tersenyum seperti biasa, walau hatinya sebenarnya sedang kacau. Suatu hari selagi jam istirahat, Umi mendengar kabar mengenai Kazao yang berencana pergi ke luar negeri bulan depan, sehingga Animal Beauty membutuhkan fotografer yang baru. Sepertinya ini cukup menjadi kendala, sebab tidak mudah menemukan pengganti setara Kazao dalam waktu dekat ini. Hina yang kebetulan juga ada di kantor melihat ekspresi sedih di wajah Umi yang merasa kehilangan kenapa Kazao harus secepat ini pergi meninggalkannya. Malam hari saat akan pulang, Umi melihat Yuka masih kerja di ruang rapat. Ia lalu menanyakan apa Yuka sedang lembur. Ternyata Yuka mengalami kesulitan mencari bahan untuk rapat besok. Umi yang tidak tega melihat rekannya kesulitan, berinisiatif membantunya. Namun mereka dipergoki oleh wakil presidir Daigo yang memang tidak suka jika ada karyawan yang kerja lembur. Supaya tidak dimarahi, Umi mengajak Yuka ke rumahnya buat lanjut kerja. Yuka sebenarnya merasa tidak enak terus merepotkan Umi yang juga sedang disibukkan acara promo di TV. Tapi Umi tidak mempermasalahkan itu dan meyakinkan kalau Yuka masih punya waktu menyelesaikan tugasnya. Bahkan malam itu, keduanya sama sekali tidak sempat tidur. Umi dari dulu memang sudah terbiasa kerja lembur, tapi tidak dengan Yuka yang berusaha menahan rasa ngantuknya. Karena besok Umi ada acara siaran langsung di TV, maka dia izin pulang duluan meninggalkan Yuka yang sudah yakin bisa menyelesaikan tugasnya sendiri. Keesokan hari, acara promo di TV yang dilakukan Umi berjalan lancar tanpa masalah. Padahal Umi sebenarnya sedang ngantuk berat. Namun begitu melihat pesan di ponselnya membuat Umi kaget. Ia buru-buru balik ke kantor untuk menemui Yuka menanyakan kenapa pertemuan dengan influencer yang telah dijadwalkan hari ini harus batal. Alasannya karena Yuka ternyata lembur hingga pagi, lalu ia memutuskan pulang dan tanpa sadar tertidur. Akibatnya influencer itu terlanjur kecewa, lalu memutuskan mundur karena menganggap perusahaan mereka tidak dapat dipercaya. Meski Yuka sudah menyatakan dirinya sangat menyesal, menurut Umi kalau seandainya kemarin mereka mengerjakan tugas ini bersama-sama, mungkin masalah ini tidak akan sampai terjadi. Melihat Yuka yang menangis sambil meminta maaf di hadapannya membuat Umi sadar kalau dirinya sudah berkata keterlaluan. Ia berniat pergi, namun tak menyangka pembicaraan itu didengarkan oleh Kazao dan juga Keisuke. Kazao pun langsung menyusul Umi. Ia menyebut antara Umi dan Yuka sama-sama telah melakukan pekerjaan melebihi kapasitasnya. Umi yang selalu merasa diharapkan dan dibutuhkan memang membuatnya termotivasi, tapi sekaligus memaksakan dirinya sendiri. Alasan Umi menghindari Kazao yaitu karena dia tidak ingin Kazao melihat sisi dirinya yang sedang putus asa seperti sekarang. Tapi Kazao tak peduli dengan semua itu, sebab ia sungguh-sungguh menyukai Umi apa adanya. Mendengar pengakuan itu sangat tak disangka-sangka oleh Umi, yang membuat dirinya tak mampu berkata-kata. Kazao menunjukkan foto Umi dalam lembar hitam putih, dan foto itu merupakan foto yang paling Kazao sukai. Dulu ia pernah berpesan pada Umi supaya jangan tertelan saat bekerja di Animal Beauty. Umi akhirnya mengerti yang dimaksud Kazao. Dimanapun Umi bekerja, jangan sampai dia melupakan impian sejatinya. Seringkali orang bekerja tidak pada bidang yang dia harapkan, lalu melupakan cita-citanya. Inilah yang membuat Kazao memutuskan keluar dari zona nyaman untuk mengejar impiannya. Semenjak pertemuannya dengan Umi telah membuka pikiran Kazao untuk tidak membohongi diri sendiri lagi.
entah soal pekerjaan yang diinginkan ataupun soal perasaan cintanya. Meski begitu, Kazao tak memerlukan jawaban Umi, sebab ia hanya ingin jujur tentang perasaannya sendiri dan tak mau ada yang mengganjal saat pergi ke luar negeri nanti. Kazao berharap mulai sekarang Umi bisa mencintai diri sendiri, lebih memperhatikan kesehatan, dan jangan terlalu memaksakan diri lagi. Ia yakin suatu saat nanti, Umi bisa menjadi apa yang diinginkan, melanjutkan hidup dan menemukan kebahagiaan. Setelah membelai rambut Umi, Kazao pun pergi. Umi sebenarnya ingin memanggil, tapi ia khawatir jika Kazao sampai melihatnya menangis, sama saja dia menghalangi pemuda itu mengejar impiannya. Setelah hari itu, Umi mencoba masuk kerja seperti biasa. Tak satupun dari atasan mereka yang menyalahkan Umi dan Yuka. Mereka juga yang kurang peka dan telah salah memberikan tugas melebihi kapasitas. Jadi tanggung jawab pekerjaan ini akan mereka pikul bersama-sama. Setelah diberikan cuti 3 hari, Yuka kembali masuk kerja. Ia masih merasa bersalah pada Umi yang telah banyak membantunya. Begitu juga dengan Umi yang merasa menyesal telah berkata tak sepatasnya kepada Yuka. Melihat karyawannya itu, Keisuke dapat merasakan adanya ketulusan di antara keduanya. Selain itu, Keisuke ternyata memperhatikan seperti ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Umi, menyebabkan karyawannya itu belum bisa fokus dalam bekerja. Keesokan hari ketika akan masuk kantor, anehnya ID card milik Umi ditolak sehingga tidak dapat membuka pintu. Daigo bilang bahwa hari ini Umi dilarang masuk karena tidak menaati peraturan seperti terlalu sering lembur, bahkan sampai membawa pulang kerjaan. Keisuke yang datang menyusul memberikan 3 pilihan buat Umi. Pilihan pertama, Umi bekerja seperti biasa. Pilihan kedua, Umi pulang ke rumah. Dan pilihan yang ketiga, Umi tidak perlu menahan diri, lalu pergi ke tempat yang ingin ia datangi hari ini untuk menemui seseorang. Setelah merenung sejenak, Umi tak bisa menyangkalnya lagi kalau dia ingin pergi menemui Kazao yang akan berangkat ke luar negeri. Keisuke menyadari senyuman yang Umi tunjukkan sejak bekerja di Animal Beauty adalah berkat Kazao. Ketika senyuman itu tak lagi terlihat atau terkesan dipaksakan, maka artinya ada sesuatu yang telah hilang dalam diri Umi. Begitu juga yang dialami Kazao, di mana pemuda itu seolah berubah menemukan jati dirinya kembali sejak kebersamaannya dengan Umi. Kazao yang saat itu sedang berada di bandara sama sekali tak menyangka Umi tiba-tiba datang menemuinya. Beberapa hari ini Umi memikirkan banyak hal, seperti apa dirinya hanya akan menjadi beban, apa dia akan menjadi penghalang Kazao mengejar impiannya, atau mungkin dirinya yang sekarang tak cukup pantas untuk Kazao. Tapi semua pikiran itu telah Umi akhiri dan ia pun sudah yakin kalau dirinya juga menyukai Kazao. Melihat Kazao yang akan memulai petualangannya, maka Umi juga harus berani mengambil keputusan soal masa depannya dengan melakukan apa yang selama ini menjadi cita-citanya. Umi lalu menyerahkan foto dirinya untuk dikembalikan pada Kazao. Ia yakin Kazao pasti membutuhkan foto itu supaya bisa melihat wajah pacar LDR-annya setiap saat. Ucapan serta tingkah Umi yang sering tidak bisa ditebak ini selalu berhasil menghibur Kazao. Tak perlu jawaban karena pada akhirnya mereka berdua memang saling menyayangi satu sama lain sejak pandangan pertama. Setelah kepergian Kazao, Umi mengajukan surat pengunduran diri. Alasannya bukan karena Umi terbebani bekerja di Animal Beauty, melainkan di tempat ini terlalu nyaman untuknya. Ia tidak bisa terus dimanjakan oleh presiden direktur serta rekan-rekannya yang lain, karena itu akan membuatnya lupa pada jati dirinya. Mungkin terkesan mendadak, tapi Umi akan memulai langkahnya untuk mewujudkan impiannya sendiri. Selain pada Keisuke, Umi juga berterima kasih kepada Hina yang sudah membebaskannya dari hari-hari yang suram. Dari awal Hina sudah menganggap Umi temannya dan itu tak akan pernah berubah. Lalu Nagi adiknya juga mendukung apapun keputusan kakaknya. Ia malah akan merasa terbebani kalau kakaknya kerja hanya demi mengurusi dia saja. Lagi pula soal biaya sekolah, Nagi sekarang bisa mengajukan beasiswa, jadi kakaknya tak perlu khawatir lagi. Sejujurnya Keisuke baru pertama kali ini menerima surat pengunduran diri seperti yang Umi berikan. Menurut Hina, ada kalanya karyawan mengikuti perintah atasannya, tapi ada saatnya juga orang harus memilih jalan hidupnya sendiri. Seperti Hina yang tetap bekerja di Animal Beauty atas pilihannya sendiri, karena ia ingin selalu berada di dekat Keisuke. Usaha Hina yang tak pantang menyerah itu telah menyentuh perasaan Keisuke. Mungkin karena selama ini Hina memang tetap berada di sisinya,
Keisuke jadi tidak pernah tahu bagaimana rasa ditinggalkan oleh orang yang sangat penting buatnya. Ia akhirnya mengakui bahwa perasaannya terhadap Hina ternyata lebih dari sekedar suka. Di sela-sela waktu luangnya, antara Umi dan Kazao hanya bisa berbicara lewat video call. Kazao saat itu berada di tengah hutan, mendirikan kemah dan memotret pemandangan di sana. Umi juga bilang soal dirinya yang sudah mendirikan perusahaan sendiri. Tapi Kazao hanya merespon secara datar, sebab ia tahu direktur dan karyawan di perusahaan itu cuma Umi sendiri. Meski begitu, Umi tetap semangat dengan pekerjaannya yang baru di bidang jasa seperti kurator atau perencana. Hubungan jarak jauh ini berjalan damai, saling pengertian, sabar dan tanpa masalah hingga setahun berlalu. Kazao mulai sering berpindah-pindah tempat seperti pedalaman hutan atau pegunungan, sehingga ia kesulitan melakukan komunikasi keluar. Umi sebenarnya agak sedih cuma bisa ngobrol 5 menit dengan Kazao. Itu pun ia perlu menunggu 2 minggu lamanya hanya untuk dapat melihat serta mendengar suara kekasihnya itu. Meski begitu, Umi berusaha tetap tegar menghadapi keadaan dan menganggap semua ini bagian dari perjuangan cintanya. Di suatu malam, Yuka tiba-tiba mendatangi Umi sudah dalam keadaan menangis. Alasan Yuka menangis bukan hanya karena sedih, tetapi juga bercampur kecewa, marah, dan kasihan kepada Umi. Sebelum ini, ternyata Yuka secara kebetulan melihat seorang pria yang ia yakini adalah Kazao, tapi sedang menggandeng cewek lain. Apa orang itu cuma mirip saja atau benar-benar Kazao? Umi sendiri tidak yakin. Seingat Umi, beberapa minggu belakangan ini Kazao memang berpindah-pindah ke tempat-tempat yang berbeda. Jadi ia tidak tahu pasti di mana Kazao sekarang. Hal ini semakin membuat Yuka curiga kalau pria yang dilihatnya itu memang Kazao. Walau sebenarnya kabar ini cukup mengganggu pikiran Umi, tapi gadis itu berusaha tetap tenang dan berpikir positif kalau kecurigaan Yuka ini tidaklah benar. Keesokan hari, kebetulan Umi ada kerjasama dengan perusahaan Animal Beauty. Di kesempatan itu, dia bisa reunian lagi dengan teman-teman lamanya. Karena di sana ada Yuka juga, gadis itu menceritakan soal Kazao yang berbohong pergi ke luar negeri lalu berselingkuh dari Umi. Awalnya teman-temannya itu tak ada yang mempercayai Yuka. Tapi setelah melihat foto yang ditunjukkan Yuka, mereka serempak berubah yakin kalau Kazao telah mengkhianati Umi. Bahkan saking emosi, teman-temannya itu meminta Umi bersiap untuk perang dan segera putus dari Kazao. Sekalipun Kazao mengalami amnesia atau punya kepribadian ganda, perbuatan ini menurut mereka tetap tidak bisa dimaafkan. Atas desakan teman-temannya, akhirnya Umi mencoba untuk menghubungi Kazao lagi. Kali ini tak butuh waktu lama, Kazao dapat menerima panggilan video. Karena agak curiga, Umi bertanya, apa belakangan ini Kazao sempat mengunjungi sebuah klub lalu bertemu cewek lain? Tentu Kazao bingung dengan semua pertanyaan Umi yang menurutnya tak masuk akal. Dengan agak emosi, Umi pun mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan saat ini, di mana ia sesungguhnya merasa sangat kesepian karena selalu memikirkan Kazao. Ia kemudian menunjukkan foto pria yang dicurigai adalah Kazao. Setelah melihat itu, Kazao tampak terkejut. Ia juga bingung bagaimana bisa ada orang yang punya wajah mirip dengan dirinya. Tapi secara mendadak, koneksi panggilan video malah terputus. Umi yang belum menerima jawaban apa-apa, mengira Kazao sengaja memutus komunikasi. Padahal itu karena tidak ada sinyal. Keesokan hari saat makan bersama Nagi adiknya, ada telepon masuk dari Kazao, tapi Umi malah sengaja tidak menjawabnya. Hal itu membuat Nagi bingung dengan sikap kakaknya, sehingga menanyakan pada Hina. Setelah mendengar kabar itu, Hina bersama Keisuke datang hanya untuk menghibur Umi yang sedang sedih. Keisuke hampir tak percaya kalau cuma karena kabar yang tak jelas, Umi bisa goyah seperti sekarang. Sebab Umi yang ia kenal dulu pasti akan selalu berusaha membuktikan sendiri keraguan-raguannya itu. Atas saran dari Hina dan Keisuke, maka Umi berinisiatif pergi memeriksa klub yang ditunjukkan oleh Yuka sebelumnya. Ia percaya di klub tersebut ia akan menemukan jawaban. Semalaman Umi menunggu di depan pintu klub, memperhatikan setiap orang yang datang dan pergi dengan tetap melawan rasa ngantuknya. Dan ketika pagi tiba, Umi yang setengah sadar melihat ada seorang pria yang melintas dan mengalihkan perhatiannya. Ia segera bangkit untuk mengejar pria itu lalu menarik tangan si pria. Umi sangat terkejut sebab pria yang dilihatnya itu adalah Kazao. Setelah memperhatikan lebih dekat, barulah Umi sadar kalau pria itu bukanlah Kazao pacarnya. Yang membuat Umi salah sangka karena pria bernama Arashi itu ternyata mengenal baik Kazao sebab mereka berdua memanglah saudara kembar.
Arasi menceritakan kalau dulu orang tua mereka bercerai saat mereka masih berusia 1 tahun. Arasi ikut dengan ibunya, sedangkan Kazao ikut dengan ayahnya. Menurut Arasi wajar jika Kazao tak mengingat tentangnya karena dulu mereka masih kecil dan mungkin ayah mereka juga tak memberitahu pada Kazao soal saudara kembarnya. Walau memiliki wajah yang identik, Arasi memiliki sifat yang agak nakal, suka menggoda wanita, dan itu bertolak belakang dengan Kazao yang kalem serta penyendiri. Atas permintaan Umi, Arasi akhirnya mau melakukan komunikasi pertamanya dengan Kazao. Mereka berdua sama-sama terkejut melihat punya wajah yang begitu identik. Nyatanya mereka sudah hidup terpisah selama 23 tahun. Arasi lebih banyak memuji pekerjaan Kazao yang terlihat menyenangkan. Tapi menurut Kazao, kakaknya itu sudah salah paham. Tak peduli apapun jenis profesinya, kalau tidak sesuai dengan keinginan diri masing-masing, maka pekerjaan itu akan jadi membosankan. Nyaman di kita belum tentu nyaman di orang lain. Jadi Kazao yakin suatu saat kakaknya itu pasti akan menemukan impian sejatinya. Perkataan itu sedikitnya telah membuka pikiran Arasi. Terlebih dipanggil kakak oleh Kazao sangat membuatnya tersentuh. Setelah mereka memasak dan makan bersama, Umi memberikan beberapa makanan untuk dibawa pulang Arasi. Seperti yang dikatakan Kazao, Arasi akhirnya mengakui cara berpikirnya selama ini salah. Ia berterima kasih kepada Umi yang telah mempertemukannya dengan Kazao walau tidak secara langsung. Tapi sebelum pergi, Arasi sempat bercanda kalau misalnya Umi putus dengan Kazao, ia siap menjadi pengganti. Namun Umi meminta Arasi tak perlu berharap apa-apa sebab ia tidak akan putus dari Kazao. Kini Umi bisa merasa lega dan kembali semangat seperti dulu. Tak lupa ia menyampaikan kabar baik ini kepada teman-temannya yang sebelumnya sudah meragukan perasaan Kazao, bahkan menyarankan Umi untuk putus. Mereka mengakui kalau telah salah paham, saking khawatirnya pada Umi agar tidak tersakiti atau menderita lagi. Suatu malam, Umi mengunjungi kedai ramen langganannya. Kata si pemilik kedai ada seseorang yang sedang menunggu Umi di dalam. Ketika masuk, Umi tak menyangka, ternyata orang itu adalah Kazao kekasihnya yang sudah setahun ini ia tunggu-tunggu pulang. Rupanya Kazao kembali lebih awal dari rencana tanpa mengabari Umi. Saking rindunya, antara Kazao dan Umi sama-sama enggan melepas pelukan mereka. Kazao meminta maaf kalau dirinya sudah membuat Umi merasa kesepian. Ia menunjukkan kumpulan gulungan film berisi foto-foto yang ia kumpulkan dari berbagai negara. Kazao menginginkan Umi adalah orang pertama yang melihat semua hasil fotonya nanti dan tahu apa saja yang ia kerjakan selama setahun ini. Selain itu, Kazao membawakan oleh-oleh tas mungil khusus buat Umi karena menurutnya wajah Umi sama lucunya dengan tas itu. Umi sangat senang menerimanya. Begitu juga dengan kalung pasangan yang sekarang mereka kenakan bersama. Tapi yang paling penting buat Umi, perasaan Kazao terhadap dirinya tak berubah sedikit pun. Sepanjang jalan, Umi tak dapat menyembunyikan rasa bahagianya. Ia sudah salah meragukan Kazao yang ternyata sepanjang waktu hanya memikirkan Umi seorang. Berharap wanita yang ia cintai baik-baik saja, tak kehilangan senyuman, dengan perasaan sayang yang tetap sama menantikan mereka bertemu dan saling bersentuhan kembali. Cerita pun selesai. Tak satu pun orang di dunia ini yang tak mengalami masalah. Yang terpenting kita harus mampu menghadapi kesulitan dan lebih berusaha lagi agar bisa mengatasi semua masalah sekecil apapun itu. Dan dimanapun kita berada, kita masihlah orang yang sama dan berada di bawah langit yang sama juga. Karena pada dasarnya kita semua merupakan karakter utama dalam hidup kita masing-masing. Jadi lakukanlah pekerjaanmu setiap hari dengan serius, tanpa paksaan dan tanpa perlu membanding-bandingkan dengan yang lain. Semoga kalian suka dengan cerita ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.